Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamala Cahyadingrum dengan NIM 1908273. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Sebelum ke hak asasi manusia, saya akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang HAM itu sendiri atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Konsep HAM yang ada di Indonesia secara konstitusional, seluruh masyarakat bangsa Indonesia menerima konsep HAM sebagai konsep yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Damayanti dengan NIM 1900833 akan menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Indonesia Timur. Berbicara tentang pendidikan merupakan suatu modal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Karena pendidikan, kita dapat memahami atau memperoleh berbagai informasi. Berbicara pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Hal yang menjadi masalah terbesar di Indonesia ialah rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan yang ada di Indonesia Timur memang sangatlah rendah. Berbagai masalah menghambat dari proses pendidikan yang ada di sana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia Timur yaitu: yang pertama, kurangnya fasilitas yang mencukupi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, kurang motivasi belajar dari diri setiap anak yang ada di Indonesia Timur. Bahkan, kurangnya tenaga kerja didik yang berkompeten dalam memberikan ilmu. Akibat kurangnya sarana dan prasarana, bahkan kurangnya tenaga kerja didik, banyak anak-anak Indonesia Timur usia dini yang putus sekolah. Berdasarkan data dan lembaga pendidikan anak usia dini, non-formal dan informal, terdapat 800.000 anak yang putus sekolah. Wow. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di kawasan Indonesia Timur terdapat 3 provinsi yang persentase tertinggi mengenai pendidikan rendah. Yang pertama yaitu Papua dengan persentase 36,31%, Nusa Tenggara Barat 16,48%, dan Sulawesi Barat 10,33%. Di wilayah Papua, pendidikan di sana bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Rata-rata tingkat pendidikan di masyarakat Papua sangatlah rendah. Badan Pusat Statistik atau disebut dengan BPS mengatakan bahwa lebih dari 50% usia anak mulai dari 3 sampai 19 tahun tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini menyebabkan tingkat pendidikan di Papua sangatlah rendah. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, masalah pendidikan di sana terbilang cukup kompleks karena yang menjadi masalah terbesar di sana ialah dari setiap individu atau masyarakat yang ada di sana, yaitu kurangnya motivasi dalam belajar atau bahkan tidak memiliki minat belajar, bahkan menganggap pendidikan itu tidaklah penting. Akibatnya, penduduk yang ada di NTB itu buta huruf bahkan buta aksara. Warga NTB atau Nusa Tenggara Barat yang menyandang buta huruf atau buta aksara sejumlah 16,48% dari penduduk yang ada di Nusa Tenggara Barat. Teman-teman,
Setelah kita melihat fakta-fakta yang ada, tentu bisa dikatakan bahwasanya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur, memanglah sangat rendah dibandingkan wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan Kalimantan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai semangat dalam belajar untuk menempuh pendidikan, karena kita merupakan aset negara agar Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan sentosa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Lipardo dengan NIM 1908205. Saya anggota kelompok dari kelompok 3, mata kuliah Hak Asasi Manusia, Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai keterkaitan atas rendahnya pendidikan di Indonesia dengan hak mengembangkan diri dan juga solusi terhadap rendahnya pendidikan di Indonesia Timur. Baiklah, kita lanjut kepada yang pertama, yaitu keterkaitan atas rendahnya pendidikan di Indonesia Timur dengan hak mengembangkan diri. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, setiap manusia itu membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan dirinya, karena pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia. Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28C sudah dijelaskan pada ayat 1 bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan begitu, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, yaitu salah satunya adalah pendidikan, maka ini sudah melanggar hak mengembangkan diri dari seseorang tersebut. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, pengembangan diri tersebut meliputi segala kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan identitas diri, mengembangkan bakat dan potensi, membangun sumber daya manusia dan memfasilitasi kinerja, meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kontribusi dalam mewujudkan impian dan cita-citanya. Ketika mengembangkan diri melibatkan institusi, berarti merujuk kepada suatu metode, program, sarana, teknik, dan sistem asesmen yang mendukung pembangunan manusia tersebut pada tingkat individu dalam sebuah organisasi. Dan sudah kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa hak mengembangkan diri pada setiap manusia itu harus terpenuhi agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan setiap individu tersebut juga bisa berkembang dengan baik pula. Jika sesuatu tidak memenuhi dalam hak mengembangkan diri, maka seseorang akan kesulitan dalam mengembangkan dirinya, termasuk di dalam pendidikan. Jadi, pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara, karena pendidikan itu merupakan aset negara. Di sini dicontohkan sebagai rendahnya pendidikan di suatu negara Indonesia, salah satunya yaitu di Indonesia bagian timur, dapat melanggar hak setiap individu dalam memperoleh pendidikan. Faktor rendahnya pendidikan di suatu negara tersebut semisal kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kurangnya motivasi belajar dari setiap anak, dan bahkan kurangnya tenaga yang berkompeten dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, solusi terhadap rendahnya pendidikan di Indonesia Timur. Solusi yang kami dapatkan di sini ada 6. Jadi masalah sistem pendidikan yang tertinggal di daerah Indonesia itu, khususnya di sini adalah di Indonesia Timur, menjadi tanggung jawab semua pihak ya, semua pihak yang terkait. Beberapa gagasan yang bisa dilaksanakan yaitu sebagai berikut. 1. Memperbanyak pendidikan usia dini.
di daerah Indonesia Timur. Hal ini sangat penting untuk memulai sistem pendidikan sejak dini. Yang kedua, memperbaiki akses menuju sekolah-sekolah di daerah pedalaman, karena banyak guru yang enggan mengajar di daerah pedalaman karena akses menuju sekolah tersebut yang sangat sulit untuk dijangkau. Yang ketiga, menambah anggaran dana untuk pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal, dan memperbanyak beasiswa untuk para pelajar yang berprestasi. Yang keempat, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di wilayah yang sangat-sangat tertinggal, ya khususnya di sini adalah Indonesia Timur, dan melengkapinya dengan fasilitas lain seperti perpustakaan dan laboratorium. Yang kelima, menerapkan sistem SD, SMP, SMA satu atap pada suatu lokasi untuk meminimumkan biaya operasional sekolah. Dan yang keenam, melakukan pelatihan guru dan menetapkan standar minimum bagi tenaga pengajar yang ada. Untuk itu, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian atau salah ucap dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.